Misalnya, angka pertama kita masukkan 15, angka yang kedua ada 4. Kita coba klik tombol penjumlahan. Nah, hasilnya 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah berada pada sesi praktikum keempat, pemrograman visual menggunakan visualbasic.net. Pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah program kalkulator sederhana dengan menerapkan tipe data, variabel, konstanta, maupun operator. Modul praktikum ini dapat Anda download pada website saya di tias-striptamimi.com. Menu belajar mengajar, submenu materi kuliah. Kemudian Anda pilih pada postingan bagian pemrograman visual 2020-2021 pada nomor ke-6. Silahkan download materinya. Selanjutnya, kita buka program VS Express for Windows Desktop. Kemudian kita klik New Project. Kita beri nama projectnya adalah kalkulator sederhana. Klik OK. Kurang lebih nanti desain formnya semacam ini. Ada desain form dengan nama form kalkulator, kemudian ada 3 label, ada 3 lagi text box, kemudian ada 4 tombol atau button. Anda bisa lihat ada tabel pengaturan properties, silahkan nanti bisa diikuti. Kita kembali ke Visual Studio-nya. Kita buat. Kita tambahkan kontrol-kontrol atau objeknya dulu. Yang pertama, ada 3 label. 1, 2, 3. Selanjutnya kita cari text box. Kita tambahkan pada desain formnya. Ada 3. Selanjutnya ada 4 button. Kalau sudah kita tambahkan setiap kontrolnya, selanjutnya kita akan mengatur masing-masing informasi atau properties dari setiap kontrolnya. Kita klik yang pertama pada bagian form. Kita isikan teksnya adalah kalkulator. Oke, sudah berubah. Kemudian label 1, teksnya saya ganti angka pertama. Label kedua kita ganti angka kedua. Selanjutnya label 3 kita ganti hasil.
text box yang pertama, kita langsung ubah pada bagian name-nya. Ini adalah tempat untuk menginputkan angka pertama. Kita beri nama txt angka pertama. Text box yang kedua, txt angka kedua. Text box yang ketiga, kita beri nama txt hasil. 4 button ini akan kita jadikan sebagai button perhitungannya. Yang pertama, button 1, saya ganti teksnya menjadi simbol penjumlahan. Dan name-nya saya ganti PTN penjumlahan. Button yang kedua, langsung ganti name-nya PTN pengurangan. Teksnya kita rubah simbol pengurangan. Button yang ketiga, teksnya kita rubah menjadi simbol perkalian. Name-nya kita ganti PTN perkalian. Yang terakhir, button keempat, kita kasih name-nya PTN pembagian. Kita ganti, jangan lupa terakhir pada teksnya kita ganti simbol pembagian. Oke, sudah. Tampilan dari desain formnya semacam ini, kita tinggal merapihkan saja, misalnya kurang rapi formnya, kita bisa rapihkan, kita atur posisinya supaya proporsional. Selanjutnya kita akan menambahkan kode program agar form kalkulator ini dapat berjalan dengan semestinya. Tapi sebelumnya kita harus memahami bahwa sebuah program itu tersusun dari kumpulan objek, di mana objeknya saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, data yang terbentuk dari jenis data struktur itu bertujuan untuk menyimpan suatu nilai, dan sering kita sebut dengan istilah tipe data. Jadi, kemampuan objek dalam menyimpan data selama program itu berjalan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada yang namanya variabel, yang kedua adalah konstanta. Bedanya adalah variabel dapat diubah nilainya selama programnya berjalan, tetapi untuk konstanta, nilainya tidak dapat berubah selama program berjalan, atau nilainya konstan. Daftar tipe data dalam VBNet ditampilkan pada tabel berikut. Jadi diulangi, tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam sebuah variabel. Ada tipe boolean. Boolean ini berarti dia bertipe logik atau logika bernilai true atau false. Untuk tipe char, dia merupakan jenis data untuk menyimpan tipe karakter. Kemudian ada date, tipe tanggal dan waktu, desimal, dan seterusnya. Anda bisa baca detail. Kita kembali pada desain form yang sudah kita buat. Kita akan menambahkan kode program. Yang pertama pada tombol penjumlahan, kita dapat double klik. Lanjut, kita bisa menambahkan kode programnya seperti biasa di antara private sub dan end sub. Baik, sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu sebuah identifier atau suatu pengenal, atau yang sering kita sebut dengan istilah variabel. Jadi variabel digunakan untuk menampung suatu nilai yang diperlukan di dalam program. Dan seperti yang sudah dijelaskan di depan,
bahwa nilai variabel dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Jika kita melihat form desain ini, ada 3 textbox. 3 textbox ini digunakan untuk menampung inputan nilai. Yang pertama ada angka pertama, yang kedua angka kedua, yang ketiga adalah hasil. Nah, ketiga kontrol ini kita harus buat variabelnya. Jadi kita akan membuat 3 variabel dengan nama misalnya angka pertama, angka kedua, dan hasil. Ketiga variabel ini akan saya setting dengan tipe data yang sama, yaitu double. Kita kembali ke form desainnya, kita dapat deklarasikan variabel dengan tipe data, dengan instruksi atau perintah dim, diikuti dengan nama variabelnya tadi, angka pertama, koma, angka kedua, yang ketiga adalah hasil, S, sebagai apa tipe datanya? Double. Dikarenakan tipe data dari ketiga variabel ini sama, kita bisa tulis dalam satu rangkaian perintah. Hanya saja setiap variabel nanti dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya untuk variabel yang pertama, yaitu angka pertama, inputannya yang di sini kita lihat ketika nanti kita menginputkan dari keyboard, misalnya angka 10, ini masih dibaca sebagai string. Padahal kita butuh tipenya adalah numerik karena tipe data yang kita setting tadi adalah double. Maka dibutuhkan sebuah fungsi atau perintah untuk mengkonversi nilai string menjadi numerik. Kita kembali di sini, angka pertama sama dengan fungsinya adalah val. Dia berfungsi untuk mengkonversi nilai string menjadi nilai numerik. Jadi val diingat-ingat. Kita lanjut pada bagian tengah, kurung buka kurung tutupnya, kita panggil text box-nya. Yang pertama adalah txt angka pertama, .text. Kita lakukan hal yang sama pada variabel yang kedua, yakni angka kedua, sama dengan val txt angka kedua .text. Kemudian untuk variabel hasil, di sini kita sudah menggunakan atau memasukkan rumus dari penjumlahan. Berarti variabel angka pertama, kita tambahkan operator penjumlahan, kita panggil lagi variabel angka kedua. Untuk menampung hasilnya, berarti kan di sini ya, ini text box hasil atau yang sudah kita rubah namanya txt hasil. Enter, txt hasil .text sama dengan kita panggil nama variabelnya hasil. Sudah ada. Kita akan coba jalankan. Misalnya, angka pertama kita masukkan 15, angka yang kedua ada 4. Kita coba klik tombol penjumlahan. Nah, hasilnya 19. Kita perhatikan kembali
pada deklarasi variabel, cara penulisannya. Yang pertama instruksinya adalah dim, kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa, kemudian diikuti dengan kata as, lanjut diikuti dengan tipe datanya. Nah, dalam penulisan aturan penamaan variabel ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf, tidak boleh menggunakan angka. Selanjutnya, nama variabel tidak boleh lebih dari 255 karakter. Nama variabel juga jangan sampai menggunakan nama-nama statement, fungsi, metode, atau objek dari si program Visual Basic ini sendiri. Selanjutnya, nama variabel juga nggak boleh ada spasi, ini seperti ini, salah gitu, harus tanpa spasi, dan tidak mengandung tanda titik maupun tanda seru atau karakter at, and, dollar, dan trash atau sebagainya. Usahakan nama variabel harus unik gitu ya, jangan sampai dia sama dengan fungsi-fungsi yang lainnya yang ada pada Visual Basic-nya. Kita lanjutkan untuk tombol yang 3, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita tinggal double klik saja, langsung biar semuanya ada. Kita bisa mengcopy paste pada coding yang penjumlahan. Langsung kita paste ke sini. Nanti kita tinggal merubah pada rumus atau operator yang digunakan. Pengurangan berarti kita ganti dengan operator pengurangan. Yang ini perkalian. Yang terakhir adalah pembagian. Baik, kita coba jalankan. Ada angka, saya beri untuk angka pertama misalnya 34. Angka yang kedua ada 2 misalnya. Ketika dijumlahkan hasilnya 36. Kita kurangi hasilnya 32. Kita kalikan hasilnya 68 dan kita bagi hasilnya 17. Misalnya kita rubah angka pertamanya 79 misalnya. Angka kedua 5. Kita coba jumlahkan 84. Kita kurangi 74, kita kalikan 395 dan kita bagi hasilnya 15,8 karena tadi double yang kita gunakan sebagai tipe datanya ya. Jadi dia menampung angka atau hasil pecahan. Baik, demikian pembahasan praktikum keempat. Semoga bermanfaat. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.